Shalom Jemaat GBKP Tanjung Priuk. Boleh lah yang di belakang maju ke depan biar kita ramein pada sore hari ini meskipun kita sedikit ya, tapi kan kita biar semangat memuji nama Tuhannya. Boleh lah yang di belakang maju ke depan. Oke. Gimana nih kabar hari ini? Apakah sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Nah, meskipun kita sedikit aku mau cek sound dulu lah ya, boleh lah ya. Jadi kalau misalkan aku bilang apakah sudah siap untuk memuji nama Tuhan, kalian teriak haleluya. Siap? Ready semuanya? Ready lah ya. Aku mau coba dulu yang laki-laki karena kan suaranya laki banget kan ya. Jadinya aku mau dengar dulu suaranya biar laki banget. Udah siap yang laki? Udah siap lah ya. Oke. Apakah sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Ah kurang laki lah, sekali lagi oke. Apakah sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Wah kacau banget, laki banget suaranya. Oke, sekarang yang perempuan lah ya. Yang perempuan jangan mau kalah sama yang lakinya. Oke, kita tes ya. Apakah sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Haleluya. Ah kurang sedikit lagi sih, masih 50%. Aku maunya 100% atau enggak 1000% kalau bisa. Apakah sudah siap semua? Siap memuji nama Tuhan? Haleluya. Oke, sekarang aku mau laki-laki dan perempuannya bareng-bareng ya. Apakah sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Puji Tuhan. Oke, aku boleh lah ya disalam dulu besti-bestinya di samping kanan, samping kiri, di belakang, di depan, atas, bawah, kiri, kanan, di mana-mana disalam. Terus salamnya pakai senyum Pepsodent kalau bisa. Tunjukin senyum Pepsodentnya ke besti-bestinya. Oke? Oke, kalau kayak gitu, mari sama-sama kita berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kasih-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang
nafas dulu deh. Aku tadi ngap banget nyanyinya terlalu bersemangat. Pasti kalian juga kan ya. Tadi aku ngeliat ada beberapa yang udah ngap sampai kayak gitu-gitu. Oke, kita tarik nafas bareng-bareng ya. Tarik, buang. Tarik, buang. Sekali lagi. Tarik, buang. Oke. Udah semangat belum? Untuk lagu kedua kita? Udah. Oke, untuk lagu kedua kita itu gak kalah seru. Judulnya Jangan Lelah. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami semua kesehatan dan nafas kehidupan pada sore hari ini di gereja GBKP ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami ingin memuji nama-Mu dan tolong jagalah teman-teman kami yang mungkin masih di dalam perjalanan, semoga mereka sampai ke sini dengan selamat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Untuk menyambut ibadah kita, alangkah baiknya kita bernyanyi bersama-sama yang berjudul Pujilah Aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari, kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan yang akan datang. Warta Jemaat Minggu 6 Juli 2025. Di sini kami bacakan warta jemaat dan penekanan warta jemaat. Kami buka halaman 7. Majelis atau Rungkun Gereja mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah ikut berpartisipasi memberi persembahan, baik itu perpuluhan, tanda kasih dan lain-lain, juga pengadaan mobil PKPW dan juga pengadaan sound system di gereja. Kiranya Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ikut berpartisipasi untuk mengambil bagian. Halaman 8. Poin 1-2. Diingatkan kepada jemaat awal bulan Minggu Pekabaran Injil atau PI, diadakan kolekte ekstra untuk membantu Klasis Pancur Batu. Maka minggu ini tanggal 6 Juli kita ada nanti mengadakan kolekte ekstra. 1-3, diingatkan kepada jemaat GBKP Tanjung Priuk, amplop sudah bisa kita ambil minggu 6 Juli 2025 yang akan diserahkan tanggal 13 Juli 2025. 1-4, sudah pindah anggota saudara-saudari Berlian Brutarigan, Nande dan Ardian Oktapiano Ginting yang sudah pindah ke gereja GBKP Rungkun Cibubur. 1-7, rapat koordinasi evaluasi semester 1 diadakan pada Minggu 20 Juli 2025 jam 12 tempat di GBKP Tanjung Priuk. Kita masuk ke kononia, berita PWG, telah dibuka pendaftaran Pridin Anak Kitik dengan persyaratan fotokopi akte lahir, mengisi formulir di TU, dapat diserahkan ke TU. Poin 3, Moria. PA Gabungan Moria dilaksanakan pada Minggu 13 Juli 2025, tempat di Gereja GBKP Tanjung Priuk jam 11.30. Pembicara Pendeta Jenny Epa Brukaro sekali. Halaman 17, poin 5, KKR. Pekan Anak Remaja KKR GBKP Tanjung Priuk yang akan dilaksanakan pada Jumat sampai dengan Sabtu 11 sampai 13 Juli 2025, kelas kecil, tanggung dan pra-remaja. Sehubungan dengan tersebut, agar orang tua mendaftarkan anak kecil remaja untuk ikut dalam PAR ini. Kita masuk berita diakonia. Paksa ini saudara-saudari anak Kian Ginting KKR Sektor Lanji dirawat di Rumah Sakit Hermina Podomoro kamar 405.
Yang kedua, Pak Saini juga Bapak Tasya Ginting sektor Sunter dirawat di Rumah Sakit Hermina Depok. Poin 3, Pak Saini Nande Lopita Baru sektor Warakas dirawat di Rumah Sakit Siloam Bogor, ruang Samaria lantai 2 kamar 2067. Pak sekarang ini juga saudara-saudari Cynthia Brutarigan atau Nyonya Lando Bangun sektor Lanji dirawat di Rumah Sakit Royal Progress lantai 2 kamar 203. Puji Tuhan sudah pulang ke rumah. Poin 5, Pak Saini saudara-saudara kita Bapak Johannes Ketaran sektor Warakas dirawat di Rumah Sakit Koja Blok A lantai 8 kamar 810. Berita Ngapuli Tugu sehubungan dengan warta jemaat minggu yang lalu, maka kebaktian acara Ngapuli Runggun kepada keluarga Rohendris Tampu Bolon sektor Cilincing dilaksanakan hari Selasa 8 Juli 2025 pukul 18.30. Kepada semua jemaat diharapkan bisa hadir dalam kebaktian ini. Kita masuk ke berita ulang tahun. Majelis atau Runggun Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 30 Juli sampai 6 Juli yang kami sebut namanya, mohon berdiri di tempat. Bapak Christian Sembiring sektor Kebun Bawang, Bapak Ria Gultom sektor Lanji, Erwin Juliando Permata, Nade Andreas Tarigan sektor Kebun Bawang, Nade Darius Tepu sektor Bahari, Bapak Deo Surbakti Rayon Sungai Bambu, Nade Rodi Sembiring sektor Warakas, demikian yang bisa sampaikan pada hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Apresi Tepu yang sudah mengadakan snack di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kata pengantar ke dalam ibadah kita di sore ini. Dalam Minggu Trinitatis ini kita merasakan sukacita, kasih Kristus dan pernyataan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam ibadah ini kita merasakan keesaan Allah dengan pernyataan janjinya yang diawali sewaktu Ia menjadikan langit, bumi beserta isinya, hingga karya penyelamatan Yesus Kristus dan pernyataan Roh Kudus sampai akhir zaman. Jemaat, kami undang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 370. Kita nyanyikan bait 1 sampai 3. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Yang
Tuhan Yesus, tetap mendengarkan ikutnya. Ikut Tuhan Yesus, jangan ada juga ku berikutnya. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, damai sejahtera menjadi milik setiap orang yang berserah kepada Tuhan dan yang tetap bersekutu dengan Tuhan. Kasih dan kemuliaan Tuhan menemani hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1a. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya, kita bernyanyi dengan lagu kita dengan apakan ku balas.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segala kebaikan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apa-apa segala kebaikan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita menaikkan pujian kepada Allah dengan responsoria kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menciptakan langit bumi beserta isinya dengan sungguh amat baik. Yesus Kristus telah datang ke dunia. Dia membawa perdamaian dan keselamatan melalui kematian di kayu salib. Ia telah mengalahkan maut dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Allah tetap menjaga dan memberikan hikmat kepada kita melalui Roh Kudus, sehingga kita tidak pernah sendiri dan dunia tidak mampu mengalahkan kita. Ya Tuhan, kami memuji-Mu, kekuatan dan hikmat-Mu memampukan kami mengalahkan dunia ini. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan, lagu pujian kita Pilihanku. Tuhan yang mulia,
Terpuji nama Tuhan, atas pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pertama. Kami persilakan bagi pembaca firman Tuhan yang pertama hari ini. Bacaan kita diambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercangkup dalam satu firman ini, yaitu kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas persekutuan kami dalam ibadah minggu pada sore hari ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah yang telah mempersatukan kami dalam persekutuan kami sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi. Kami telah menaikkan pujian kami, sorak-sorai kami, sukacita kami di hadirat-Mu. Biarlah kiranya sungguh pujian kami menjadi pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam setiap hati jemaat-Mu, kami anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh dengan penuh sukacita dalam mendengarkan, menerima firman Tuhan, serta dalam melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang Tuhan izinkan memberitakan firman-Mu kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Dalam ketidaklayakan kami, biarlah Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang menyempurnakan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sungguh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang akan menerima firman ini. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan menjadi ayat khotbah kita dari Mazmur 34 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun akan patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita yang dikasihinya. Shalom.
Ada sukacita, ada semangat, ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Kerinduan kita hari ini bersekutu untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kita ada dalam persekutuan ini adalah persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan 2-3 orang berkumpul memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini Tuhan membebaskan bangsanya atau Tuhan membebaskan umatnya. Berbicara tentang membebaskan atau kebebasan, tentu setiap kita rindu. Ya. Tidak ada orang yang tidak rindu untuk dibebaskan. Semua kita merindukan pelepasan. Semua kita rindu dibebaskan. Kita semua rindu untuk bebas. Tidak ada satupun yang berkeinginan hidupnya terikat. Atau diikat dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengan sesuatu yang tidak baik. Apalagi anak-anak kami Permata ya sebagai anak-anak muda. Ya, tentu mau hidup sebebas-bebasnya. Iya kan? Mau hidup semerdeka-merdekanya. Ya, kalau bisa berikanlah kebebasan itu 100%. Itulah kerinduan kita. Jadi kalau kita berbicara kembali tentang kebebasan, sering sekali kita merasa tidak bebas karena kita merasa ada yang mengikat kita dalam hidup kita. Ada yang mengikat kita, menekan kita dalam hidup kita. Tentu bisa jadi berbeda-beda. Apa yang mengikat kita, apa yang menekan kita bisa jadi berbeda-beda. Tapi yang pasti, mungkin semua kita punya pengalaman, punya ketertekanan dalam hidup. Ya. Yang mengikat kita sehingga kita kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, kehilangan semangat. Ya. Mungkin ada banyak lagi panjang yang bisa kita katakan. Kehilangan-kehilangan apa kita dalam hidup kita. Ketika ada yang mengikat kita, ketika ada yang menekan kita. Dalam kehidupan kita, mungkin pribadi lepas pribadi, kita tahu dengan sempurna apa yang mengikat kamu, apa yang menekan kamu, ya. Sehingga kita bisa kehilangan sukacita, kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Ya. Adakah di antara kita mungkin pernah punya pengalaman, mulai bangun pagi sampai tengah malam, serasa badan ini tidak mau bergerak dari tempat tidur. Ya. Kalau istilah sekarang, malasnya itu minta ampun. Ya. Bahkan bukan hanya melakukan sesuatu. Untuk makan saja, kita tidak punya nafsu. Ya. Tidak punya keinginan. Biasanya itu pasti ada sesuatu yang mengikat kita. Ada sesuatu yang membuat kita tertekan. Apakah mungkin itu yang kita harapkan belum terjadi? Ya. Misalnya ketika kita selesai, katakanlah kalau bagi mungkin ada teman-teman kita Permata yang baru selesai di SMA, mau melanjutkan studinya di universitas. Ya. Ketika belum ditemukan, belum didapatkan apa yang diinginkan. Misalnya, kita diikat oleh kekhawatiran. Kita diikat oleh ketidakpastian. Dan ini semua sekali lagi membuat kita kehilangan sukacita. Kehilangan semangat. Kehilangan pengharapan. Mungkin juga dalam kehidupan kita merasa diri kita adalah seorang yang gagal. Bisa jadi. Ada orang Kristen, ada anak-anak Tuhan merasa hidupnya gagal. Dan kegagalan ini sering sekali ketika kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, saya tidak sama dengan si A. Nasib saya berbeda dengan si B. Harapan saya berbeda dengan si C.
ketika kita membanding-bandingkan dan kita merasa dan menuduh diri kita gagal, itu juga salah satu mengikat kita atau membuat kita tertekan. Bisa jadi ada peristiwa-peristiwa masa lalu, ada pengalaman kita masa lalu mungkin yang tidak baik. Ada masa lalu kita mungkin membuat sesuatu yang menurut kita mengganggu masa depan kita. Bisa kita diikat oleh masa lalu, sehingga kita ketakutan dengan masa depan kita. Bagaimana ini? Dulu aku seperti ini. Apakah nanti ke depan aku bisa seperti ini? Dan yang paling sering sekali juga adalah ketika kita diikat oleh dosa yang tersembunyi. Kita diikat oleh dosa kita yang tersembunyi, yang terus hati kita menegur kita. Sehingga ada ilustrasi seorang anak satu hari dia tidak sengaja pecah pot kesayangan ibunya katanya. Karena dia begitu takut memberitahu bahwa pot yang begitu disayangi ibunya sudah pecah. Dia berusaha untuk menyembunyikan peristiwa ini. Dan dia bungkus pecahan pot itu, dia simpan baik-baik. Tapi setiap sekali dia melihat ibunya, hatinya langsung debar-debar. Dia langsung ketakutan. Dan itu dia alami begitu panjang. Sehingga satu saat dia sudah tidak sanggup lagi. Dia sudah tidak sanggup lagi dan mengambil keputusan dia akan mengaku berterus terang kepada ibunya. Dan ketika dia sampaikan, ketika dia ungkapkan, dan ketika dia minta maaf kepada ibunya, akhirnya legalah hatinya. Legalah hatinya. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak benar, dosa-dosa yang tersembunyi, itu pun sering sekali mengikat kita, menekan kita. Sehingga mungkin ada pengalaman kita atau kita melihat teman-teman kita ya. Sering sekali gelisah gitu ya. Kita tidak tahu saat apapun gelisah. Bisa jadi ketika kita bercerita, ketika kita tertawa ya. Tapi dia selalu gelisah, selalu gelisah. Jadi ini bisa saja karena dia diikat oleh kesalahan, dosa yang tersembunyi. Jadi mungkin masih banyak ya. Biarlah kita masing-masing yang tahu. Ya. Tapi hari ini Tuhan berbicara, dia mau membebaskan kita. Dia mau melepaskan kita, dia mau memulihkan kita. Ya. Persoalannya sekarang adalah apakah kita mau dipulihkan oleh Tuhan? Apakah kita mau dibebaskan oleh Tuhan? Ya. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dia katakan seperti ini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi ini kebenaran ya. Kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Pendengaran Tuhan tidak pernah kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Jadi bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus diingatkan agar jangan pernah ragu ya, akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Bagaimana mungkin tangan Tuhan kurang panjang menyelamatkan kita, sedangkan dunia ini dan isinya pun Tuhan sendiri yang menciptakan. Bagaimana mungkin kita ragu Tuhan bisa menolong kita? Bagaimana mungkin kita ragu Tuhan bisa membebaskan kita? Mustahil. Kita meragukan kuasa Tuhan untuk membebaskan kita. Dunia ini yang sama sekali tidak ada, berbentuk apapun tidak ada.
tapi Dia ciptakan beserta dengan segala isinya hanya dengan satu firman, hanya dengan perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Yesaya 59. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Di ayat yang kedua di pasal 59 dikatakan. Kita bisa baca sama-sama ya. Bisa kita baca. Buka nanti Alkitab kita entah di HP kita. Yesaya 59 tadi. Di ayat yang kedua dikatakan. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah ialah kejahatanmu. Yang membuat dia tersembunyi di hadapanmu ialah dosa. Kenapa kita tidak merasakan pertolongan Tuhan yang tidak kurang panjang itu? Kenapa seakan kita merasa Tuhan tidak, pendengarannya tidak tajam mendengarkan doa kita? Karena ada pemisah. Antara kamu dan Allah ada pemisah. Yang membuat dia tersembunyi di hadapanmu. Yang membuat dia tidak mendengar segala doamu. Ini yang perlu kita renungkan. Ya kan? Apa yang sampai hari ini masih tersembunyi. Kita simpan baik-baik dalam hati kita. Ya. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mau menolong kita, tapi ada pemisah. Karena ada kejahatan yang memisahkan. Karena kekudusan Allah tidak akan pernah sampai kepada ketidakkudusan. Ya. Kekudusan Allah, Allah yang kudus ya, tidak akan pernah bersatu dengan kejahatan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ingin dibebaskan, ketika kita ingin dipulihkan, dan firman Tuhan katakan di Mazmur, Allah sungguh mau mengasihi kita. Allah sungguh mau membebaskan kita. Jadi kalau kita rindu untuk dipulihkan, apapun yang kita rindu untuk dipulihkan, sama seperti tadi ya. Apakah harapan kita, masa depan kita, tekanan kita yang mengikat kita, apa yang mengikat kita saat ini, apa yang menekan kita saat ini. Tapi Tuhan mau pulihkan semuanya itu. Apa yang harus kita lakukan? Seperti seorang anak tadi. Yang sekalipun tanpa sengaja ya, memecahkan pot kesayangan ibunya. Sepanjang dia menyembunyikan kejahatannya atau kesalahannya itu. Tanpa pengakuan bagi ibunya. Maka itu akan terus menjadi ikatan yang menekan dia. Dan dia tidak merasakan ibunya lah seorang ibu yang penuh dengan cinta kasih. Jadi ketika dia menceritakan kepada ibunya. Ketika dia minta maaf kepada ibunya. Dia dipulihkan. Sama seperti kasih seorang ibu. Ya, yang tidak akan pernah menghukum anaknya. Tanpa alasan, tanpa sebab. Ya. Jadi ada pengakuan. Ada pengakuan di hadapan Tuhan dan ada permohonan kepada Tuhan. Sehingga pemisah itu, ibaratnya tembok itu diruntuhkan. Itulah yang Tuhan ingatkan hari ini kepada kita. Jadi sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan yang sering terjadi dalam hidup kita adalah kita tidak mau melepaskan kejahatan itu. Kita tidak mau melepaskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi, tapi hari ini apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada teriakan orang yang minta tolong. Sering sekali ya iblis menipu mata kita, memperlihatkan kepada kita bagaimana orang yang tidak peduli akan Tuhan. Bagaimana orang yang penuh dengan kejahatan, seakan-akan kehidupan mereka lebih baik. Seakan-akan kehidupan mereka lebih makmur, lebih sejahtera, lebih bersuka cita. Ya, itu seakan-akan
sering sekali kita ditipu oleh iblis. Ya. Kita melihat, oh si A tidak pernah ke gereja, si A hidupnya begini begitu. Ya. Tapi kenapa justru dia lebih berhasil dari saya? Ya. Kenapa justru hidupnya lebih diberkati dari saya? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka yang minta tolong. Dan yang lebih hebat lagi di sini dikatakan tadi apa? Di ayat yang ke-20, kemalangan orang banyak, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. 21, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun akan patah. 22, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ayat yang ke-23, ayat yang terakhir. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Ini janji Tuhan. Ini firman Tuhan. Jadi kita jangan mau ditipu oleh iblis. Ya. Sehingga kita tergoda, kita terpengaruh. Ketika kita melihat orang yang tidak takut kepada Tuhan, tapi seakan hidupnya lebih diberkati dengan kita. Sehingga kita protes kepada Tuhan. Tuhan kalau begitu, untuk apa saya beribadah? Untuk apa saya setia mengikut Tuhan? Kalau dia diberkati, justru saya tidak diberkati. Ya. Hidupnya sukacita, saya tidak sukacita. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang benar. Kemalangan orang benar memang banyak dikatakan di sini ya. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Semua orang yang berlindung kepada Tuhan tidak akan menanggung hukuman. Ini janji Tuhan. Jadi hari ini Tuhan mau kita imani ini dengan sungguh-sungguh. Saya juga sebagai pendeta terus belajar ya, mengimani kebenaran firman Tuhan. Ya. Sekalipun mungkin setiap kita punya pergumulan masing-masing. Ya. Setiap kita punya rasa khawatir dalam hidup kita. Ya. Jangan nanti kamu kira, pendeta ini gak ada pergumulannya, gak ada kekhawatirannya ya. Semua kita manusia diizinkan Tuhan ya, dalam situasi-situasi tertentu. Tapi kita bersama-sama belajar. Kita pegang janji Tuhan ini. Kita aminkan janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan selalu mengulurkan tangannya ya, untuk senantiasa siap mengasihi kamu dan aku. Siap memulihkan kita. Siap membebaskan kita. Makanya katakan kepada Tuhan, apa yang mengikat kamu, ya. Apa yang mengikat saya, apa yang menekan kita, ya. Katakan kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan dengan kejujuran. Ya. Dan terutama, jangan bangun kejahatan. Jangan bangun dosa dalam diri kita. Karena itu pemisah antara kamu dengan Allah katanya. Ya. Jadi artinya sekalipun Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Karena ada dosa yang memisahkan kita. Kita yang tidak mendengar sapaan Tuhan itu. Ya. Ketika suara Tuhan berkata, kita tidak mendengar. Seperti telinga yang tertutup. Ya. Jadi kita harus lepaskan. Kita harus buang. Sehingga ketika Tuhan hadir. Hai anakku, aku mau mengasihimu. Hai anakku, aku mau memulihkanmu kata Tuhan. Jelas kita dengar suaranya itu. Tapi kalau kita membangun kejahatan, membangun yang tidak benar, membangun yang tidak baik, itu menutup kita mendengar suara Tuhan. Jadi hari ini lewat firman Tuhan kita diingatkan bahwa Tuhan sungguh sudah melepaskan kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, memulihkan kita. Jadi pembebasan yang sesungguhnya yang sudah Tuhan berikan bagi kita adalah ketika kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga firman Tuhan katakan, tirai rumah Allah
terbelah dua. Artinya pemisah antara kita dan Tuhan sudah diruntuhkan. Sudah tidak ada batas lagi. Sehingga setiap orang yang percaya secara pribadi, dia sudah dilayakkan Tuhan untuk berhubungan secara langsung dengan Tuhan, ya kan? Kita tidak lagi menunggu giliran lewat imam. Ya. Karena kalau di perjanjian lama kan seperti itu. Ya. Kita harus mendaftar dulu. Nunggu giliran dulu. Ya. Sampai giliran kita baru bisa kita menceritakan apa yang mau kita doakan kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan telah memberikan kita pemulihan yang sesungguhnya ketika kematian Kristus di atas kayu salib, pemisah itu diruntuhkan. Ya. Jadi dosa itu diruntuhkan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi mari bersama-sama kita pegang teguh janji ini, ya. Dan mari kita sama-sama bangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita diingatkan, biarlah kita berkomitmen bersama, jangan pernah kembali lagi kepada perbudakan dosa. Jangan pernah kembali lagi. Kalau istilah yang sering kita katakan, jangan pernah kita jatuh dua kali ke dalam lubang yang sama. Kita tidak kembali lagi kepada dosa perbudakan. Kita meninggalkan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita juga diingatkan ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa terus hidup yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Mengucap syukur terus kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, jadilah kita menjadi duta-duta Kristus, ya, untuk menyatakan kepada dunia ini, menyatakan cinta kasih Allah, cinta kasih Tuhan. Hidup saling mengasihi, ya, satu dengan yang lain. Jadi biarlah setiap orang yang rindu untuk dibebaskan, dipulihkan, mereka akan mengalami pemulihan lewat kesaksian-kesaksian kehidupan kita yang hari ini telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bersyukur kita karena kita telah dipulihkan oleh cinta kasih Tuhan. Dan biarlah semakin kita diingatkan untuk hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati kita dan memberkati firman ini menjadi buah dalam iman kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, berkati kiranya firman Tuhan yang telah disabdakan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan senantiasa rindu terus untuk memberikan pemulihan bagi kami. Bahkan Tuhan rela memberikan anakmu yang tunggal Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Supaya kami orang yang berdosa ini bisa dipulihkan, bisa dibebaskan. Begitulah besarnya cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan ini. Dan hari ini juga Tuhan kami diingatkan, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Pendengaran Tuhan tidak pernah kurang tajam mendengar seruan kami. Tapi yang sering sekali memisahkan kami tidak mengalami pemulihan adalah karena dosa-dosa kami. Tuhan ajari kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak pernah menyimpan, menyembunyikan dosa apapun dalam diri kami. Tapi kami mengaku di hadapan Tuhan. Dan kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pemulihan itu bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami terus mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan hari ini minggu pertama di gereja kita, sekaligus kita mengumpulkan kolekte ekstra ya untuk menolong pelayanan PI di gereja kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 berkata, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkaulah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Aku Diberkati. Mari kita bersatu di dalam doa persembahan dan doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami percaya Tuhan, kami boleh ada dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan kami anak-anak Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya adalah karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Kami menyatakan rasa syukur kami ya Tuhan, ketika Bapa izinkan kami dalam persekutuan hari ini. Dan kami bersyukur, kami memberikan persembahan syukur kami di hadirat-Mu yang telah dikumpulkan, dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memberkati gereja Tuhan, yang akan menata layankan setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Berkati juga setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan syukur ini, biarlah setiap anak-anak Tuhan semakin diberkati dengan melimpah. Bapa kami yang di sorga, kami juga bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan berkati
ibadah kami, dalam ibadah sore hari kami di Runggun GBKP Tanjung Priuk. Dan Tuhan kiranya yang terus memberkati, berkati setiap anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita boleh dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan ibadah minggu kedua ini. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan juga. Kiranya Tuhan yang terus memberkati. Kami rindu Tuhan untuk minggu-minggu ke depan. Biarlah kiranya jemaat Tuhan semakin terpanggil untuk bersama-sama kami dalam ibadah kami, dalam persekutuan kami. Sehingga Tuhan yang akan tambahkan kami hadir dalam persekutuan ibadah minggu kami di ibadah sore kami Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Bapa juga yang terus memberkati setiap rancangan dan pelayanan di tengah-tengah runggun kami GBKP Tanjung Priuk dari sektor 1 sampai 9, baik PJJ, PA kategorial dan seluruh keluarga-keluarga jemaat Tuhan, Bapa yang memberkati. Dan kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk teman-teman kami, anak-anak Tuhan, permata Tuhan yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan hati mereka, mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan untuk melanjutkan akan studi mereka ke depan. Tuhan kiranya yang memberkati, Tuhan kiranya yang terus berkenan hadir supaya apapun yang mereka persiapkan Tuhan terus boleh dipersiapkan dengan baik. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang anak-anak Tuhan ini butuhkan untuk kesempurnaan Tuhan studi yang akan mereka jalani. Dan bagi anak-anak Tuhan, anak-anak kami, baik yang akan melanjutkan studinya di SD, SMP, SMA, Tuhan juga yang memberkati semuanya. Biarlah mereka juga Tuhan berikan yang terbaik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, Bapa yang terus memberkati setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Berikan sukacita yang melimpah dari Tuhan, berikan berkat Tuhan lewat usaha, pekerjaan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Bapa, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah kami pulang dengan penuh damai sejahtera. Kami membawa berkat yang datangnya daripada Tuhan, yang melimpahi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan jika ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam persekutuan kami, baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, ampuni kami Tuhan, sempurnakan kami, layakkan kami untuk ada di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, persembahan syukur kami bawa di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menyaksikan tekad kita lewat responsoria kita. Allah sumber kehidupan, Dia memberikan kehidupan yang baru kepadamu melalui Yesus Kristus, dan Dia akan selalu memperbaharui kehidupanmu melalui Roh Kudus. Ya Tuhan, aku berjanji menghargai kehidupan yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, aku berjanji tetap meneladani Engkau yang telah Engkau nyatakan dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, aku berjanji tetap memakai hikmat yang telah Engkau karuniakan melalui Roh Kudus-Mu. Untuk meneguhkan tekad kita, kita bernyanyi dari PKJ nomor 177 ayat 1 dan 2. Ku beri hati
kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Serahkanlah hati dan pikiran iman saudara untuk diperbaharui oleh Tuhan, sehingga saudara mampu menjaga diri persekutuan dalam kasih Tuhan. Untuk itu terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan kita. Damai yang berasal dari Tuhan, yang melampaui segala akal pikiran manusia, menyertai kamu sekalian oleh persekutuanmu dengan Kristus Yesus. Amin. Terpuji Tuhan, ibadah kita sore ini sudah selesai. Sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan ini, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat malam bagi kita semua. Yohana, ada snack dibagikan dulu.